Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Firly Ramadan. NIM saya F1E1200007 dari ruang R001 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yaitu membuat sebuah studi kasus tentang visualisasi data menggunakan data apa saja yang disarankan data lebih dari 100 record. Yang pertama yaitu gunakan model visualisasi data yang sesuai dengan penyajian data yang digunakan. Yang kedua, melakukan interpretasi data. Yang ketiga, yaitu memberikan penjelasan dari fungsi-fungsi yang digunakan. Baik, untuk dataset yang saya pakai yaitu dataset diabetes prediction yang dimana saya ambil dari website Kaggle. Yang pertama yaitu langkah yang pertama yaitu dengan mengimport library yang diperlukan seperti mengimport Panda, mengimport Matplotlib, dan mengimport Seaborn. Yang kedua yaitu dengan meload dataset yang sudah diimport ke folder atau yang sudah kita download dari website Kaggle dengan sintaks df bdread csv nama dari file yang sudah kita download. Yang ketiga yaitu menggunakan kode sintaks untuk melihat 5 data teratas dalam dataset, yaitu dengan print df head. Yang keempat yaitu memvisualisasikan data histogram untuk variabel glukos, BMI, dan age. Dengan sintaks yaitu seperti berikut. Yaitu ada PLT figure untuk mengatur ukuran figur, PLT subplot yaitu mengatur letak subplot, ada sintaks PLT histogram yaitu untuk membuat histogram glukosa, dan label sumbu X, label sumbu Y, dan PLT title untuk judul subplot. Begitu juga seterusnya menjadi 3 subplot. Setelah itu terdapat hasil 3 tabel di bawah ini, di mana ada distribusi glukosa, BMI, dan umur atau age. Interpretasi datanya yaitu distribusi data pada variabel glukosa terlihat memiliki bentuk yang mirip dengan distribusi normal, dengan puncak tertinggi pada rentang nilai sekitar 100 sampai 130. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasien memiliki kadar glukosa yang normal, dan hanya sedikit pasien memiliki kadar glukosa yang sangat rendah atau sangat tinggi. Distribusi data selanjutnya yaitu distribusi data pada variabel BMI terlihat memiliki bentuk yang simetris dan relatif normal. Puncak tertinggi terletak pada rentang nilai sekitar 25 sampai 30 yang menunjukkan bahwa sebagian besar pasien memiliki BMI yang normal atau sedikit berlebih. Yang ketiga yaitu terdapat jumlah pasien terbanyak pada rentang umur sekitar 20 sampai 30 tahun dengan frekuensi mencapai lebih dari 100 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pasien diabetes pada dataset ini mayoritas berusia muda. Yang kelima yaitu memvisualisasikan scatter plot untuk variabel glukosa dan BMI. Dengan sintaks yaitu PLT figure ini untuk pengaturan ukuran dari gambar ini. Yang kedua yaitu SNS scatter plot, di mana scatter plot ini dibuat dengan library Seaborn. Kemudian ada label X yaitu glukosa, label Y BMI, dan titelnya glukosa versus BMI. Untuk interpretasi datanya yaitu scatter plot pada variabel glukosa dan BMI dapat memberikan gambaran tentang hubungan antara kedua variabel tersebut. Dari visualisasi data terlihat adanya kecenderungan korelasi positif antara kedua variabel yang menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai glukosa pada pasien, semakin tinggi juga nilai BMI-nya. Untuk yang keenam yaitu memvisualisasikan box plot untuk variabel outcome versus age. Interpretasi Untuk interpretasi datanya yaitu dari box plot kita dapat melihat distribusi data pada variabel outcome atau status diabetes. Terhadap variabel age atau umur, kita dapat melihat bahwa median usia pasien diabetes lebih tinggi dibandingkan dengan pasien non diabetes, yaitu di mana outcome yang sama dengan 1 ini adalah pasien diabetes dan outcome yang 0 ini adalah pasien yang tidak
memiliki diabetes. Yang ketujuh adalah langkah selanjutnya yaitu memvisualisasikan heat map untuk melihat korelasi antara variabel numerik, yaitu dengan PLT figure ini mengatur ukuran figurnya dan membuat heat mapnya dengan Seaborn, yaitu sintaksnya sns.heatmap, dfcore, dan seterusnya. And not true, CMap sama coolworm. Lalu tampilkan plotnya. Di sini terlihat hasilnya, yaitu interpretasi datanya, yaitu dari heatmap ini kita dapat melihat korelasi antara variabel numerik dalam bentuk matriks berwarna. Heatmap ini dapat membantu kita mengidentifikasi variabel yang memiliki korelasi yang kuat. Misalnya, kita dapat melihat bahwa variabel glukosa ini memiliki tingkat korelasi kuat dengan outcome. Ini, glukosa dan outcome ini memiliki korelasi yang kuat, yang menunjukkan bahwa tingkat glukosa darah pasien. Yang kedua yaitu korelasi positif yang kuat antara variabel glukosa dan outcome ini dengan nilai korelasi sebesar 0,47. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai glukosa, semakin besar kemungkinan akan mengalami diabetes atau outcome bernilai 1. Yang ketiga yaitu variabel age juga memiliki korelasi positif dengan variabel outcome, di mana age dan outcome ini memiliki nilai 0,24 yang menunjukkan bahwa semakin tua usia seorang, semakin besar pula kemungkinan untuk terkena diabetes. Yang terakhir yaitu dari interpretasi tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel glukosa, BMI, dan age memiliki hubungan yang kuat dengan variabel outcome pada dataset diabetes prediction. Oleh karena itu, variabel-variabel tersebut bisa menjadi faktor penting dalam memprediksi kemungkinan seseorang terkena diabetes. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.